Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Guru Madrasah. Kali ini Pak Guru akan memberikan pelajaran matematika. Tetap semangat walau belajar di rumah ya. Ayo sekolah ke madrasah. Madrasah lebih baik madrasah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan pokok matematika yaitu tentang asosiatif ya atau pengelompokan, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang mata pelajaran matematika ya. Di sini Pak Guru ditugaskan untuk menerangkan sebuah sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi hitung untuk kelas 6 ya. Simak baik-baik untuk materi kali ini ya. Ini agak mudah sekali. Kenapa? Karena cuman hanya dibolak-balik saja ya. Kita langsung saja ke materinya. Sifat komutatif atau pertukaran ya. Pengertiannya, sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, ingat di sini telah dijelaskan sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama ya. Oke, kita lanjut. Ini contohnya ya. A ditambah B. Ingat, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekali lagi, ini pertukaran ya, tapi dengan hasil yang sama. A ditambah B atau B ditambah A itu sama dengan C. Paham? Ini cuma yang dibalik. Kalau ini yang di depan, ini di belakang. Ini di belakang, ini juga di depan. A dan B adalah dua bilangan yang dioperasikan. C adalah hasil operasi hitung. Ingat, ini cuma contoh ya. Kita lanjut. Sifat komutatif pada penjumlahan. Oke. Sifat komutatif pada operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, seperti tadi ya. A ditambah B atau sama dengan B ditambah A sama dengan C. Ini contohnya, keterangannya seperti ini. Operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukar. Ya. Walaupun dibolak-balik, yang tadinya di depan sekarang di belakang atau yang di belakang sekarang di depan, itu juga sama hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut. Sifat komutatif pada bilangan dan contohnya ya. Oke, operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat komutatif adalah penjumlahan dan perkalian. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? 5. Karena kalau kita dibalik, 3 ditambah 2 ya sama dengan 5. 2 ditambah 3 ya sama dengan 5. Ya, ini dibolak-balik saja, cuman yang dibolak-balik. Ini di belakang, ini diganti di depan. Ini di depan, sekarang di belakang ya. Ada lagi ini. Simak baik-baik ya. Ini cuma hanya pertukaran tempat saja, yang di depan sekarang di belakang. 7 ditambah 2 sama dengan 7 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan berapa? Ya 13. Kalau kita dibalik, ya sama saja, 6 tambah 7 sama dengan 13, karena 7
ditambah 6 sama dengan 13, dan 6 ditambah 7 pun hasilnya sama 16 ya kan? 16, 13. Sama kan? Oke, sudah paham semuanya? Oke, kita lanjut. Sifat komutatif pada perkalian. Sekarang kita lanjut ya. Sifat komutatif pada operasi perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali B atau B kali A sama dengan C. A dan B adalah angka, contohnya angka ya. Contohnya seperti ini. 3 kali 4 itu sama saja 4 kali 3 sama dengan 12. Karena 3 kali 4 sama dengan 12 dan 4 kali 3 juga sama hasilnya 12. Dan ini satu lagi, 5 kali 2 atau 2 kali 5 hasilnya 10. Dibalik 2 kali 5 ya 10, atau 5 kali 2 ya 10 juga. Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Ingat, yang tidak berlaku ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat, karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Ya, contohnya seperti apa? Seperti ini. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Tetapi kalau dibalik, 3 dikurangi 7 sama dengan min 4. Sama-sama 4 tapi nilainya berbeda. Ya. Kita kembali lagi. Sifat komutatif tidak berlaku. Tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, ya. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Ya, seperti ini contohnya. Kalau 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Tapi kalau kita dibalik, 3 dikurangi 7 sama dengan min 4. Ini hasilnya walaupun sama-sama 4, tapi nilainya berbeda. Kalau ini plus, kalau ini min, ya. Jadi tidak bisa. Contoh lagi, ini pembagian ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tetapi kalau dibalik, 2 dibagi 8 sama dengan 0,25. Jelas hasilnya berbeda. Oke, kita lanjut. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengertian sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasil tetap sama. Sifat asosiatif juga disebut dengan hukum asosiatif. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pak Guru ulangi lagi ya. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Contohnya seperti ini. Dalam kurung ada A ditambah B. Di luar kurung ada ditambah C. Kita kelompokkan, ditukar ya. Tetapi hasilnya sama. Sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan D. Nah, A, B, dan C adalah bilangan yang dioperasikan. D adalah hasil operasi bilangan. Ya, operasi hitung yang memenuhi sifat asosiatif menghasilkan nilai yang sama walaupun tanda kurung pengelompokan ditukarkan. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Dalam kurung
2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah di dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 9. Oke. Nanti kalau teman-teman kalian sudah paham, nanti Pak Guru akan membuat soalnya ya. Nanti soal bisa kalian lihat di deskripsi. Di deskripsi nanti Pak Guru contohkan soalnya dan dikerjakan. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata yang kurang enak, kurang paham, kalau kalian belum paham juga bisa diulang, diputar kembali ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.